Ghafurur Rahim. Jadi setelah Ghafur, Rahim lagi. Ya. Banyak Quran kan, innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, kemudian sayang lagi. Kalau kita mungkin saya maafkan, tapi itu sayang, sayang. Ya. Kalau ada orang berbuat salah pada kita, maaf ya, oke saya maafkan. Tapi itu hati ini cinta dengan kamu, berat rasanya. Ya Allah tuh, ya kita minta maaf, habis itu Allah sayangi lagi. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis yang ke-24 terakhir minggu kemarin kita masuk pada hadis 23 tentang taubat at-ta'ib min dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Penjelasannya masih ngambang, kemarin masih menggantung ya. Sedikit lagi tinggal. Kemarin kita masuk dalam dosa-dosa kepada Allah ya, yang berkaitan dengan haknya Allah. Maka untuk taubat itu diperlukan 3. Pertama adalah melepaskan diri ya, dari dosa itu, al-iqla', lepaskan diri dari dosa. Yang kedua an-nadam, menyesal atas dosa itu. Dan yang ketiga adalah al-azam, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa itu lagi, tak ngulang. Itu yang disebut ya taubatan nasuha, taubat yang nasuh, sebenarnya taubat. Jadi bagaimana cara supaya taubat kita itu nasuh, taubat kita itu benar-benar taubat? Kata orang Indonesia, bukan taubat sambal ya, taubat sekarang tapi ngulang lagi, taubat lagi ngulang lagi. Taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sebenarnya taubat. Bagaimana? Kemarin telah kita bahas sedikit, singgung sedikit. Pertama kita harus menutup semua pintu-pintu yang menuju pada dosa itu ya. Tutup semua wasilah-wasilah ya, sebab-sebab yang menghantarkan kita pada dosa itu ya, baik pada kebendaan ataupun pada teman-teman ya. Orang yang taubat dari misalnya dari berjudi, maka dia harus hilangkan semua halal perjudian di sekitar dia. Kalau di rumah dia jangan simpan ya. Misalnya orang bertobat dari, ada teman tobat daripada alat musik, maka dia hilangkan di rumahnya alat musik. Jadi bukan dimuseumkan, karena walaupun disimpan, walaupun nggak dipakai, pas dilihat nanti ada niat, cobalah sedikit. Nah, kalau sekali coba ya, biasanya itu orang yang kembali kepada dosa setelah taubat itu lebih berat meninggalkan itu kedua kali, lebih berat meninggalkannya lagi ya. Tapi kita tetap minta kepada Allah ya, seandainya pun buat dosa kemudian taubat dan terjerumus lagi dengan dosa yang sama, jangan putus asa, jangan putus asa. Tetap taubat lagi, kembali lagi pada dosa itu lagi. Yang ketiga, tetap jangan putus asa, jangan kita lemah hati ataupun kita berpendapat Allah takkan maafkan saya, biarlah saya seperti ini saja.
berpasrah saja, tidak, ya, tetap tobat, tetap tobat. Karena Allah tidak akan bosan terima tobat kita sampai kita sendiri yang bosan untuk bertobat. Allah tidak akan bosan terima tobat kita sampai kita sendiri yang bosan untuk bertobat. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Nah, ini Allah yang Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Yang kisahnya itu ada seorang bapak berjalan sama anaknya di pinggir pantai. Maka anak melihat pohon kelapa yang tinggi, besar tinggi. Maka kata anaknya ini, wahai bapakku, alangkah besarnya pohon kelapa nih. Besar, ya, anaknya baru sekali lihat ya, benda yang besar itu. Alangkah besarnya pohon kelapa ini. Apakah ada makhluk yang lebih besar daripada pohon kelapa ini? Ada enggak sesuatu yang lebih besar daripada pohon kelapa ini? Ada bapaknya. Ada ya anakku. Itu gunung-gunung, bukit-bukit. Di atas gunung itu ada ribuan pohon kelapa. Di atas gunung ada ribuan pohon kelapa. Maka kata anaknya, alangkah besarnya gunung itu, Pak. Satu pohonnya besar nampaknya. Enggak. Apalagi gunung yang di atasnya ribuan pohon kelapa. Wah, alangkah besarnya. Apakah ada makhluk yang lebih besar daripada gunung? Maka kata bapaknya, ada. Ya, ada ya anakku. Apa itu bapakku? Yaitu lautan. Ya, dalam lautan ini ada banyak gunung-gunung. Ribuan gunung-gunung di dalam lautan ini. Jadi dasar laut itu Pak banyak gunung-gunung. Wih, alangkah besarnya laut nih. Ya. Bagaimana gunung aja di atasnya ada ribuan kelapa. Lautan, ada nggak yang lebih besar daripada lautan bapakku? Ada. Bayan aku. Apa ya? Bumi. Di bumi ini banyak lautan. Bumi mengandung banyak lautan. Wah, alangkah besarnya bumi ini. Lah, tidak habis pikir anak kan besarnya bumi ini. Ada nggak yang lebih besar daripada bumi ini? Oh ya bapakku. Ada ya anakku. Langit katanya. Wah, ya. Besarnya langit itu ya. Wah, langit bumi ini dibandingkan dengan langit yang pertama seperti satu cincin diletakkan di padang pasir yang luas. Nah, itulah langit yang pada padang pasir tuh. Bumi itu seperti cincin. Ya. Alangkah besarnya langit itu. Ada nggak lebih besar dari langit ya Bapakku? Ada. Langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Yang paling besar arsy Allah. Arsy Allah ini dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi ini seperti langit bumi diletakkan di depan arsy Allah seperti satu cincin di padang pasir yang luas. Masya Allah, alangkah besarnya arsy Allah ini. Ada nggak yang lebih besar pada arsy Allah, wahai bapakku? Ada. Maka bapaknya menangis. Bapaknya menangis. Ada nggak Pak? Ada, wahai anakku. Tapi bapak malu mengatakannya. Maka anak maksud, apa Pak? Kata bapaknya, wahai anakku, yang lebih besar pada arsy Allah adalah dosa bapakmu ini. Dosa-dosa bapakmu ini begitu besar, ya, melebihi daripada arasnya Allah. Maka anaknya terkejut, alangkah besar dosa bapak nih. Tak terbayangkan bagaimana besar dosa bapak. Maka kata bapaknya, wahai anakku, ketahuilah ada lagi yang lebih besar daripada dosa bapakmu ini. Ada lagi? Ya. Apa ya bapakku? Yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa bapakmu ini. Wa rahmatu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah, wa maghfiratuhu wa maghfirati awsa'u min dunubi. Ya Allah, dosa ampunan Engkau ya Allah lebih besar daripada dosa-dosaku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala maafkan semua dosa bapak ini. Karena dia menangis, menyesal, bertobat kepada Allah, menganggap Allah lah yang bisa mengampunkan dosa saya. Hanya Allah yang bisa memaafkan saya ini. Maka sebesar apapun dosa makhluk, dosa kita ini, kalau kita kembali kepada Allah, pasti Allah maafkan. Ini fungsi taubat Pak ya. Jangan pandang ya, jangan kita ini lemah karena dosa kita yang besar. Tapi pandang maghfirah Allah, ampunan Allah yang lebih besar pada dosa-dosa kita. Wa maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, dalam doa itu ya,
Ya Allah, ampunan Engkau jauh lebih besar daripada dosa-dosaku. Ya bani Adam, law balaghat dunubuka ananas sama. Hari kursi Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau seandainya dosa engkau besar, tinggi, menjulang sampai ke langit, penuh bumi ini dengan dosa engkau, ya sampai ke langit penuh dengan dosa-dosa kamu saja sendirian. Ya. Ananas sama, sampai ke langit itu dosa engkau menumpuk. Tak ada tempat yang kosong kecuali dosa engkau di situ ada. Maka thumma astaghfartani, bila engkau datang kepada saya, beristighfar kepada saya, mohon maaf, minta ampun kepada saya, ghafartu laka wala ubali. Aku maafkan semua dosa engkau, aku tak peduli banyak apapun. Aku tak peduli. Masya Allah, ya. Jadi Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Ghafurur Rahim. Jadi setelah Ghafur, Rahim lagi. Ya. Banyak Quran kan, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, kemudian sayang lagi. Kalau kita mungkin saya maafkan, tapi itu sayang, ayah sayang. Ya. Kalau ada orang berbuat salah pada kita, maaf ya, oke saya maafkan. Tapi itu hati ini cinta dengan kamu, berat rasanya. Ya Allah tuh, ya kita minta maaf, habis itu Allah sayangi lagi. Ya Allah. Ya, setelah dimaafkan semuanya Allah sayangi lagi orang itu. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Jangan bosan-bosan taubat kepada Allah. Ya. Sampai kapan? Masih ada nyawa, ya. Sampai hatta yughargir, pintu taubat baru tertutup secara infiradi. Setiap orang ini terbuka taubat bagi dia sampai hatta yughargir, sampai nyawa di kerongkongannya. Ya, kalau nyawa lah sampai di kerongkongan, lewat di kerongkongan ini, maka taubat tertutup. Maka Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah itu, dia kan bertobat kepada Allah tuh, enggak? Amantu billadzi bi Bani Israil, kata Fir'aun. Aku beriman kepada Tuhan yang Bani Israil beriman kepadanya. Amantu billadzi bi Bani Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang Bani Israil beriman kepadanya. Itu Allah. Tapi mengapa Allah enggak maafkan dosa dia? Allah enggak terima taubat dia? Dia ucapkan ini ketika nyawa sudah lewat di tenggorokan dia. Maka tak terima lagi taubatnya. Allah tak terima taubat dia. Jadi selama nyawa kita masih di badan kita, Pak, belum lewat di tenggorokan ini, ya maka pintu taubat masih terbuka. Itu secara individu. Kalau secara umum, pintu taubat masih terbuka selama matahari terbit dari timur tenggelam di barat. Masih bisa taubat. Nanti di akhir zaman, dekat kiamat, matahari akan terbit dari tempat dia tenggelam. Terbit dari barat. Nah, setelah terbit matahari dari barat, maka pintu taubat tertutup. Pintu taubat tertutup. Maka sebelum 2 hari datang kepada kita, seluruh nyawa di kerongkongan kita, sebelum matahari terbit daripada barat, cepatlah taubat. Jangan tunggu tua dulu. Ya, jangan tunggu tua. Jangan tunggu waktu kosong. Jangan tunggu nanti. Ya, segera. Walaupun kita nih gak yakin akan melepaskan dosa ini 100%, walaupun belum yakin. Ya, tetap taubat lagi, taubat. Karena sesungguhnya Allah tidak bosan terima taubat kita sampai kita sendiri yang bosan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syair Arab mengatakan, kuburuna tubna qabla an tubna, ya laitana tubna qabla an tubna. Kuburuna tubna qabla an tubna, ya laitana tubna qabla an tubna. Kuburan kita telah dibangun, telah dibuat sebelum kita taubat. Hari ini keadaan kita hari ini, keadaan manusia sebelum apa? Mereka masuk kubur. Kubur mereka telah dibuat, belum sempat taubat telah masuk kubur. Hari ini kuburan kita dibuat sebelum kita bertobat. Celakalah kita, mengapa kita enggak taubat dulu baru masuk kubur? Ya laitana tubna qabla an tubna. Alangkah enaknya kita kalau kita taubat dulu
baru masuk kubur. Tapi ternyata apa? Masuk kubur dulu baru sempat bertobat. Kuburuna tubna. Kuburan kita dibangun qabla an tubna, sebelum kita bertobat. Ya laitana tubna. Celaka kita, mengapa tidak kita bertobat dulu? Qabla an tubna, sebelum dikubur dibangun. Jadi jangan tunggu tobat dulu setelah kuburan digali baru mau tobat. Tak bisa lagi, Pak ya. Tak bisa lagi. Allah merzukna taubatan nasuha. Ya Allah beri kepada kami taubat nasuha. Kemudian yang kedua, cara taubat supaya kita tidak kembali lagi kepada dosa yang sama, kita tinggalkan suasana yang buruk. Ya, kayak kisah Bani Israel kan, telah membunuh 99 orang. Ingin bertobat dari dosanya. Tanya kepada seorang abid ahli ibadah, ada gak taubat bagiku? Kira-kira saya ini Allah ampuni enggak? Apa dosa kamu? Saya telah membunuh 99 orang. Astagfirullahaladzim, besarnya dosa kau ini. Allah ampuni kamu nih. Allah tidak ampuni kamu. Tidak ada taubat bagi kamu. Tidak ada taubat bagi kamu. Wah, marah dia kan, dibunuhnya lagi genap 100. Si abid tadi dibunuhnya genap 100. Setelah 100 orang dia bunuh, maka dia taubat. Ingin bertobat, tanya pada orang alim di zaman itu. Ada enggak taubat bagiku? Ada katanya. Apa dosa kamu? 100 orang saya bunuh tanpa ada sebab, yang zalim. Maka ada katanya, kalau kamu bertobat, kamu mesti tinggalkan kampung kamu itu, tinggalkan tempat kamu sekarang ini, pergi ke tempat itu yang bagus. Tinggalkan suasana buruk, pergi ke suasana baik. Ganti suasana. Nah, penting ya, ganti suasana. Kalau kita ingin tobat nasuha, tobat sungguh-sungguh, harus rubah suasana. Enggak bisa, Pak, kalau masih di situ juga. Ya. Harus rubah suasana. Ingin tobat dari dosa riba, dari dosa, ingin tobat ya Allah. Tapi masih kerja jadi tempat riba. Mana bisa? Ganti suasana. Tanggung resiko. Ya. Sesungguhnya Allah, ya, setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran, tapi Allah menjanjikan kita maghfirahnya Allah. Jadi takut miskin, takut kata kurang, takut lapar, takut susah. Ini hanya perasaan takut yang setan masuki dalam hati kita. Jangan pedulikan itu. Ya. Allah menjanjikan kita maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ganti suasana, rubah suasana. Supaya apa? Supaya jangan kembali lagi pada dosa yang itu lagi. Nah, jika ulama, masya Allah ya. Kalau kita nggak mampu pindah rumah ya dari, saat Pak ya pindah rumah saat di Jambi lah rumah dewek lah. Ya, di Telang Banjar ini saya rumah mau sendiri. Tapi saya mau tobat, ya di sini untuk baik. Harus pindah tempat lain, ngontrak lagi nanti. Gimana caranya? Kalau ya susah untuk pindah benaran, ya. Maka cara yang paling baik hari ini adalah keluar jemaah. Ini praktek keluar jemaah tabligh ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini. Ini adalah praktek tobat nasuha. Praktek tobat nasuha. Bahkan ulama-ulama di South Afrika, ketuanya para mufti di Afrika, beliau berfatwa, kan kalau kita punya Islam, punya pemerintahan Islam, apa tahu nggak kalau orang yang berzina tapi dia belum menikah, orang kalau belum menikah dia berzina, apa hukumannya? Dicambuk berapa cambukan? 100 cambukan. 100 cambukan plus taghribu amin, diasingkan dari kampungnya selama setahun. Dibuang dari kampungnya selama setahun. Kalau dia sudah pernah menikah dan dia berzina, maka apa hukumannya? Dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Nah, itu hukuman bagi orang yang sudah menikah masih berzina. Kalau orang itu belum pernah menikah, berzina, maka apa hukumannya? Dicambuk 100 cambukan, ditambah dengan taghribu amin, diasingkan, dibuang dari kampungnya selama setahun. Artinya kalau masih di kampung tadi dia payah tobat.
ya, dibuang, ya, diasingkan. Bangunlah. Apakah ke hutan Irian Sano? Enggak. Maka fatwanya apa? Zaman sekarang beliau mengatakan, Mufti Ridho Haq mengatakan, zaman sekarang kalau seandainya ada pemerintah Islam untuk hukuman pemuda-pemuda yang berzina itu dicambuk 100 cambukan dan dibuang setahun, itu paling bagus adalah dikeluarkan jamaah setahun. Digabungkan dengan jamaah setahun yang jauh dari kampung dia. Jadi dia tinggal di Jambi, gabungkan jamaah yang ada di Irian. Biar di sana dia latihan iman. Itu adalah pengasingan ya, pengasingan selama 1 tahun. Nah, ini praktek-praktek kita untuk jangan kembali ke dosa yang sama. Kenapa? Karena jadi saya ingat ya, satu orang ulama di India, Maulana Ilyas masuk masjid jam 2 malam tahajud. Dia melihat dalam masjid ada satu orang tua berdoa tahajud, doa, Allah, mujhe iman de do, Allah, mujhe tabatan nasuha, bakhshis karo. Ya Allah, saya berilah saya iman, ya Allah, beri saya tabat nasuha, ya Allah. Banyak doanya. Maka kata Maulana Ilyas, wis dia doa, Tuhan mau iman, Tuhan mau berubah, ya, maka dia mengatakan sebelum angkat tangan, angkat kaki. Sebelum angkat tangan, angkat kaki. Maksudnya apa? Gerak. Kamu gerak, kamu hijrah, ya, untuk agama Allah, baru kamu doa. Kalau doa baik tapi kaki nggak bergerak, nggak mau pindah, nggak mau hijrah, nggak mau bantu agama Allah, nggak mau keluar fisabilillah, maka doa kamu nggak ada kekuatan. Ingat, doa ya Allah, lepas dari riba ya Allah, lepas dari riba ya Allah, lepas dari riba ya Allah, tapi masih kerja tempat riba. Ya, gimana doa? Ya Allah, lepaskan saya dari judi ya Allah, dari judi ya Allah, tapi masih bergaul sama orang ahli judi. Duduk sama orang ahli judi. Gerak tuh, ya. Ganti suasana, nanti insya Allah doa kamu baru makbul. Nah, kalau mau tabat nasuha, ganti suasana. Insyaallah Pak ya. Itu dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Nah, tambah lagi dosa yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan manusia. Bagaimana tambah yang keempat? Ya, tinggalkan dosa itu, kemudian menyesal, kemudian berazam, bertekad enggak ngulangin lagi. Yang keempat, minta maaf dari yang bersangkutan. Ini mesti yang keempat nih. Minta maaf dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan sudah kita bahas kan, yang bersangkutan tidak ada, ya, apakah dia meninggal atau dia hilang, tak ada nampak lagi, ya, pindah dia, kita nggak tahu, tak ada kontak, maka kalau cari keluarganya atau ahli warisnya, minta ya kerelaan darinya. Kalau nggak ketemu juga, ya, tak ada kontak, tak ada yang bisa dihubungi, hilang betul-betul sama sekali, maka bagaimana? Sedekah atas nama dia. Kita sedekah atau buat kebaikan atas nama dia. Ya Allah, ini pahala ini untuk si fulan yang saya zolimi. Ini pahala sedekah ya Allah untuk si fulan yang saya ambil haknya. Ya, bukan sedekah untuk kita, bukan. Tapi ini akan full pahalanya untuk si fulan. Nah, itu untuk dosa-dosa kepada manusia. Ya, baik. Nah, insyaallah kita masuk ke hadis yang ke-24. Baca sesama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ya, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang kayis, yang pintar, yang berakal, orang yang cerdas. Al-kayis itu adalah cerdas, pintar, berakal. Ya. Siapa mereka? Mandana nafsah, yang menginjak nafsunya, yang menekan hawa nafsunya. Ini tanda orang berakal, yang cerdas, bukan yang ranking 1, bukan. Bukan yang banyak pialanya, piagam dan ijazahnya, atau yang banyak gelar-gelarnya. S1-nya 3 kali,
sekaligus, 3 tempat. S2 2, S3, banyak gelarnya. Bukan itu yang pintar tadi. Yang pintar, yang cerdas, yang berakal, orang yang pandai menekan hawa nafsunya. Yang pandai menginjak hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Ini yang pintar. Dia beramal untuk setelah kematiannya. Ya Allah. Jadi orang pintar itu hadafnya, tujuannya, maksud hidupnya untuk akhirat. Nah, itu orang pintar. Inilah yang sesungguhnya pintar tuh. Alhamdulillah anak saya ini pintar nih tak pernah ranking 2 1 terus. Alhamdulillah bagus dengan. Tapi itu pintar yang di ukuran Bapak. Tapi kepintaran yang ukuran Nabi yang menjadi tolak ukur bagi Nabi SAW apa? Orang yang pintar adalah orang yang pandai menekan hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Jadi apapun amal kita di dunia ini, apapun kerja kita di dunia, kita tujukan untuk kepentingan akhirat kita. Kita berdagang silakan, tapi dagang kita untuk apa? Beramal ke akhirat kita, untuk kita majukan ke akhirat. Apa pegawai, tidak masalah. Ya, tapi bagaimana kerjaan saya ini untuk akhirat saya. Apapun keperluan kepentingan dunia kita gunakan untuk akhirat kita. Nah, kalau pedagang kalau tujuannya akhirat enggak ada, kalau tujuannya akhirat, Pak, orang itu tidak akan putus asa, tak akan kecewa, ya. Tak akan susah. Mengapa kita susah? Karena tujuan kita masih dunia. Bapak dagang, kalau tujuannya untuk dapat keuntungan dunia, mungkin kecewa. Mungkin kecewa. Kalau dagangan kita laku, bahagia kita. Kalau dagangan kita nggak laku, sedih. Tapi kalau orang yang dagang, buka toko, tujuan dia untuk akhirat, maka untung atau rugi tidak ada pengaruh bagi dia, enggak. Yang penting bagaimana toko saya, dengan saya berdagang ini, Allah ridho dengan saya. Akhiratnya terbangun. Datang pembeli senyum, ya Pak, dilayani dengan baik. Kita melayani pembeli, tujuan saya bukan supaya dia beli dagangan saya. Saya melayani dia, berkata baik dengan dia, senyum dengan dia. Kenapa? Karena ini perintah Nabi untuk melayani orang sebaik-baik mungkin. Ya, senyum pada semua orang. Ini sunnah Nabi. Maka kalau saya senyum, saya layani dengan baik, saya ikram dia, dia beli tak beli saya sudah untung. Beli tak beli saya sudah untung di akhirat. Karena mengamalkan sunnah Nabi. Masya Allah, ya. Tapi kalau kita layani dia dengan tujuan supaya dia beli, ternyata nggak beli, capek melayani dia, enggak. Kali, 2 kali, 3 kali orang sama datang, tak kita layani, tak kita layani. Karena itulah tahu, nanya ya ibu nih, nanya beda nggak belinya. Jadi apapun kerja dunia kita buat untuk menggapai keuntungan akhirat. Kalau rezeki sudah Allah jamin, Pak. Rezeki sudah Allah jamin, tak akan berkurang sedikit pun. Dengan kita usaha dunia nih, tak akan berkurang sedikit pun. Ini semua ada ujian semua. Ya. Maka kita beramal untuk akhirat kita, untuk setelah kematian. Al-Qayyis, orang yang pintar adalah orang yang menekan hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Ini ciri-ciri orang yang telah masuk nur iman dalam hatinya. Jadi ketika ada ayat kan, siapa yang Allah ingin kebaikan untuk dia, Allah lapangkan hatinya. Allah lapangkan yasrah qalbuhu lil Islam. Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Maka dari ayat itu Nabi SAW bersabda, min alamati nurul iman dakhala fil qalb. Dari tanda-tanda cahaya iman, cahaya hidayah telah masuk dalam hati seseorang ada. Maka saya tanya, apa itu ya Rasulullah? Apa tanda iman masuk dalam hati seseorang? Nah, ini kita tanya diri sendiri. Kita lihat diri kita, masuk nggak cahaya iman dalam hati saya nih? Telah masuk nggak cahaya hidayah dalam hati saya? Ada 3 tanda kata Nabi.
Ada 3 tanda cahaya iman telah masuk dalam hati seseorang, atau hidayah telah masuk dalam hati seseorang. Apa itu? Yang pertama, at-tajafi andaril ghurur. Yang kedua, inabatu ila daril khulud. Dan yang ketiga, al-isti'dad lil maut qabla nuzul. Yang pertama adalah at-tajafi andaril ghurur. Mengosongkan diri dari rumah yang penuh tipuan dunia. Jadi hati dia enggak lagi terpaut dengan dunia. Hati dia sudah enggak ada lagi keinginan terhadap dunia. Itu ciri-cirinya. Masya Allah. Bukan nggak boleh pakai dunia. Ini semua dunia, baju dunia, kayak pakaian, kendaraan, semua dunia. Bukan. Tapi jangan sampai dunia masuk ke hati. Jadi hati dia nggak ada dunia. Dia punya toko, untung rugi itu nggak masuk, nggak peduli dia nggak. Masya Allah. Berat nih Pak. Ini kita baru pada ngomong baru. Ini ciri-cirinya. At-tajafi andaril ghurur. Hati dia lah kosong, tajaf kosong. Dikosongkan dari. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin bersemayam di hati kita kalau ada dunia di hati kita. Ma ja'alallahu lirajulin fi qalbihi fi jawfi. Tidak Allah jadikan satu orang laki-laki itu punya 2 hati. Ya. Satu hati cuman. Kalau hatinya ada Allah, lari dunia. Kalau ada dunia, Allah nggak mungkin masuk. Lirajulin min qalbihi fi jawfi, ya. Satu orang di hati itu ada 2 hati di dadanya, nggak mungkin. Maka pertama adalah tajafi andal gurur, kosong. Yang kedua, al-inabatu ila daril khulud, kembali ke rumah yang kekal, yaitu akhirat. Inabah, kembali ke rumah yang kekal. Hati dia selalu terpaut dengan kampung akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian semua anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Apa itu anak akhirat? Orang yang jasadnya masih di dunia, tetapi fikirnya, rindunya, risaunya untuk kampung akhirat. Nah, dia duduk di masjid risau akhirat, duduk di rumah risau akhirat. Pikirnya bagaimana dunia saya ini ada jembatan menuju akhirat, saya selamat di akhirat. Yang kedua. Dan yang ketiga, apa? Wal isti'dad lil maut qabla nuzul qabr. Bersiap untuk mati sebelum turun ke kubur. Sebelum masuk kubur. Nah, ini persiapan untuk mati sudah disiapkan. Ini ciri-ciri orang yang telah masuk nur iman dalam hati dia. Mengosongkan hati dari dunia dan rindu kepada kampung akhirat dan buat persiapan untuk kematian. Semoga Allah jadikan kita orang seperti ini. Jadi orang yang pintar siapa? Yang menekan hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini selalu mengajak kepada yang buruk, Pak. Ya. Nafsu ini berat. Setiap kita ini ada nafsunya. Itulah yang membuat kita lebih dari malaikat. Lebih dari malaikat. Kalau malaikat, akal saja yang Allah berikan, tidak ada nafsu. Ya. Kalau hewan, nafsu saja, nggak ada akal. Otaknya ada, tapi nggak ada akal. Kayak manusia, ya. Tapi manusia, akal ada, nafsu ada. Kalau dia mengalahkan nafsunya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau dia tunduk dengan nafsu dia, maka dia lebih hina dari hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi dari hewan ternak. Lebih sesat dari hewan ternak lagi. Ya, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir dengan hatinya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak mau lihat dengan matanya. Lahum adzan la yasma'una biha, punya telinga tidak mau dengar. Ya. Maka mereka seperti hewan ternak, lebih dari hewan ternak lagi, kata Allah. Kenapa? Karena ikut nafsu. Nah, jadi menekan nafsu ini ya berat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa.
Adapun orang yang khafa maqama rabbi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menekan hawa nafsu dia dari mentaatinya. Artinya enggak mau taat nafsu. Apa kata nafsu jangan diikutin, lawan. Ya, naha, tahan, larang nafsu tadi. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya surga adalah tempat kembali dia. Wa amman apa? Ayatnya? Yang sebelum itu? Allah lupa ya. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya, fa innal jahimah hiyal ma'wa. Maka sungguhnya al-jahim, neraka jahim tempat dia kembali. Jadi untuk masuk surga hanya dengan menekan hawa nafsu. Mudah ya. Mudah kata-katanya ya. Kata ulama cuma 2 langkah masuk surga itu, 2 langkah. Langkah pertama tekan nafsu, langkah kedua masuk surga. Ya, langkah pertama tekan nafsu, langkah kedua masuk surga. Satu orang pendeta Yahudi atau Nasrani ya, apakah dia penyembah berhala atau agama yang non Islam, ya, dia melatih dirinya melawan nafsu dia, melawan nafsu. Dia hidup sendirian di satu pulau. Maka kalau dia ingin tidur dia bangun, kalau dia ingin makan dia puasa. Pokoknya apa yang keinginan dia selalu buat lawannya. Suatu saat satu rombongan musafir terdampar di pulau itu. Di antara mereka ada satu orang ulama terdampar di pulau itu. Nah, bertemu sama rahib tadi kan, pendeta itu. Wah. Maka rombongan ini mengajak dia masuk Islam. Mengajak dia masuk Islam. Setelah perkenalan, Pak, yuk masuk Islam. Ayo masuk Islam. Maka dia tunduk. Baik. Oke katanya. Sekarang juga. Sekarang. Dia bilang, sekarang, jangan tunggu nanti. Sekarang. Mereka heran, semua jamaah kan heran. Apa ini bertahun-tahun kafir, bertahun-tahun nyembah berhala, tetapi kok ketika sekali diajak Islam langsung masuk. Bahkan mau cepat sekarang juga. Dia tanya, mengapa? Ketika kau mengajak saya berislam, maka saya tanya nafsu saya. Saya tanya nafsu saya. Kata nafsu saya, jangan. Maka saya lawan. Mau masuk Islam. Maka ketika saya mau masuk Islam, kata nafsu, boleh tapi nanti. Kaget baik. Maka saya lawan sekarang juga. Masya Allah. Jadi kata Kiai Zarar, orang ini Allah kasih hidayah gara-gara melawan hawa nafsu dia. Satu rombongan ulama Allah damparkan, Allah sesatkan ke pulau itu hanya untuk ngajak kepada Islam. Bayangkan bagaimana Allah sayang kepada orang yang belajar menekan hawa nafsu. Akhirnya dia ikut rombongan ulama itu pergi naik haji. Maka dia bilang, ketika naik haji nggak bawa bekal. Maka rombongan dia bilang, kamu nggak bekal? Saya di pulau sendirian, Allah masih kasih saya makan, Allah masih peduli dengan saya. Apalagi ketika saya beriman kepada Allah. Ketika saya kafir sama Allah, Allah masih peduli dengan saya. Apalagi sekarang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, itu ya. Jadi ini kita nih yakin kita kalah dengan orang mu'alaf. Satu orang ini pemuda berzikir di masjid. Habis zuhur zikir, sholat, balan sampai isya, habis asar zikir lagi sampai maghrib zikir lagi sampai isya. Pak Imam tengok anak muda nih, tak kerja buat dia nih. Enak, bagus kalau sholat, ahli masjid, zikir, tapi kok tak kerja? Kata anak ini, wahai Pak Imam, Allah kasih saya makan, Allah yang kasih saya rezeki. Iya, Allah kasih rezeki kita perlu kerja, kata Pak Imam kan, perlu kerja. Oh gitu Pak Imam ya? Iya. Maka besoknya dia habis zuhur zikir lagi sampai asar, zikir sampai maghrib, sampai isya. Habis isya Pak Imam bilang, nah masih ini lagi kau tak kerja? Pak Imam, gimana kau makan kalau kau kerja? Maka dia bilang, Pak Imam, di depan masjid ini ada rumah orang kafir, bapak yang kafir tuh lah, ya. Dia ngomong sama saya,
Wahai anak, kau ibadah adalah makan kau, aku yang nanggung. Makan kau sehari-hari, aku yang nanggung. Oh gitu ya. Nah, apalah, tak apalah kata kita payung. Nah kalau gitu, kalau dia nanggung, tak apalah kau di masjid deh. Astagfirullah katanya. Pak Imam ini kayak mana nih? Ketika saya bilang rezeki saya Allah yang nanggung, Pak Imam nggak percaya. Pak Imam nggak yakin. Tapi ketika saya bilang makan saya orang itu yang nanggung, Pak Imam langsung nggak apa. Seolah perkataan dia lebih benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Imam lebih yakin daripada orang kafir ketimbang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Nah, ini pukulan untuk kita, Bukan saya menyuruh bapak nih jangan kerja, kan ya? Bukan ya. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata tadi daripada menekan hawa nafsu. Orang yang belajar menekan nafsunya, insya Allah dapat hidayah. Dan wal ajizu, orang yang lemah, yang bodoh, kata Nabi adalah siapa? Man atba'a nafsahu hawaha, yang ngikut hawa nafsunya. Dikebalikannya, yang pintar yang menekan hawa nafsu, yang bodoh ya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, setelah itu dia berangan-angan kepada Allah, masih berharap kepada Allah. Ikut nafsu tapi mengatakan Allah Maha Maaf. Ikut nafsu tapi masih menganggap dosa dia Allah akan maafkan, masih kecil. Dosa apa? Maghfirah Allah lebih luas lagi. Tidak masalah. Ini orang bodoh nih, ya orang bodoh. Kita mengenal Zakaria, pengarang kitab Fadhil Amal, anak yang bodoh siapa? Anak yang berbuat salah dan dia mengatakan bapak saya pemaaf. Bapak saya pemaaf. Buat salah lagi, maafin. Buat salah, maafin. Akhirnya terus buat salah dengan alasan bapak saya pemaaf. Tenang deh, bapak saya pemaaf. Itu anak yang bodoh. Maka hamba yang bodoh, yang dia ikut nafsu dia, dalam melanggar perintah Allah, buat dosa, tapi masih mengatakan Allah maaf. Allah maaf. Ini betul perkataan tadi, tapi dalam konteks yang salah. Dalam konteks yang salah. Kalau Allah maaf, tobat kamu, jangan ulangin lagi, jangan ikutin nafsu. Ya. Maka kata anak-anak muda sekarang apa? Hidup di dunia berfoya-foya. Kemudian saya nggak hafal, mati masuk surga, maaf ya. Dunia berfoya-foya, mati masuk surga. Masya Allah, ini perkataan orang bodoh. Kata orang al-ajiz, kata Nabi. Orang yang bodoh itu adalah orang yang ikut nafsu tapi masih mengharap ahli surga. Masih mengharap ahli surga. Masya Allah. Jadi tidak akan mungkin bertentangan ya Pak. Kalau orang itu betul ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan menekan hawa nafsunya. Allah jadikan kita orang yang terlatih menekan hawa nafsu. Nabi Yusuf alaihissalam tak kala digoda oleh Zulaikha ya, hanya berdua dikamarkan. Masya Allah, perempuan bangsawan, cantik, enggak. Dan dia yang berkeinginan lagi. Maka Nabi Yusuf qala ma'adallah innahu ahsana mathwai. Masya Allah. Ma'adallah, na'udzubillah. Allah baik pada saya, tak mungkin saya buat ini. Jadi Allah mengatakan laula arbat ala qalbi, kalau enggak kami kuatkan hati dia, Nabi Yusuf alaihissalam, kami tak kuatkan beliau, dia akan terjerumus dalam dosa. Tapi Allah kuatkan hatinya, tekan nafsunya, tekan Pak. Ya. Allah inna nafsa la'amaratum bisu, kata Nabi Yusuf, inna nafsa la'amaratum bisu ma bari'un nafsi, aku tidak membebaskan diriku nih, kata Nabi. Ya, aku terbebas dari semua dosa, Allah yang buat saya bebas, Allah yang buat saya selamat, aku tak ada apa-apanya, kata Nabi Yusuf. Inna nafsa la'amaratum bisu, sesungguhnya nafsu selalu mengajak pada yang buruk. Ini juz 13 surah Yusuf. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia minta sama Allah supaya Allah bantu kita dalam hawa nafsu. Ya Allah, tidak dapat tanya jawab Pak ya. Semoga Allah beri taufik untuk kita mengamalkan dan kita pelajari insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.